Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada
Saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama panggil nama Dia. Katakan Yesus, Yesus pegang tanganku. Bukan dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Bersamaku Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak-sorai, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah alasan untuk kami hidup, yaitu menyenangkan Engkau saja Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam dunia ini. Kami hanya fokus menjadi penyembah-penyembah yang baik dan benar, yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Biar Engkau terus berbicara, menuntun setiap kami di dalam memasuki terus bulan Maret dan seterusnya. Kami ada di dalam naungan perlindungan kasih-Mu yang luar biasa. Mari yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Nah, sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus di sini. Boleh salaman dulu kiri kanan. Tuhan Yesus di sini. Memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, Maret sudah kita masuki bulan ketiga dari tahun ini. Luar biasa percepatan Tuhan. Dahsyat. Ya. Jadi jangan kita lengah, jangan kita santai-santai. Karena Tuhan bekerja dengan sangat cepat. Ya, hari-hari berlalu begitu cepatnya. Sehingga artinya kedatangan Tuhan itu juga semakin cepat. Apakah kita sudah siap untuk itu? Nah, kemarin kami bersama-sama dengan Pak Niko ya untuk berdoa pengerja-pengerja dan diberikan tema pada bulan Maret ini adalah menyenangkan Tuhan. Sama-sama kita katakan apa? Menyenangkan Tuhan saja. Jadi hidup kita ini mulai jadi terang tahun lalu, kemudian kita siap untuk menjadi penuai-penuai melalui tentu saja kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita akan menjadi terang bagi banyak orang, menyenangkan orang lain karena kita sudah menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena masih sangat banyak kehidupan orang-orang Kristen yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, sangat banyak saudara. Sehingga saringan dari Tuhan tuh sudah dimulai. Kemarin kita bahas tentang sabit itu. Ada dua macam sabit. Ya, yang satu adalah sabit untuk menuai jiwa-jiwa yang sudah siap, yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah menyenangkan Tuhan. Tapi sabit yang kedua adalah sabit membinasakan, menghukum murka Allah. Sampai darahnya sekekang kuda. Masih ingat? Wahyu 14 ya. Nanti saudara baca lagi firman-firman Tuhan akhir-akhir ini. Ya, kita bicara tentang hal-hal yang belum terjadi tapi segera akan terjadi. Nah, makanya bagaimana kita di Pondok Gede ini di bulan Maret ini kita memberikan tema juga yang pas bisa klop masuk di dalam menyenangkan Tuhan.
Yaitu apa? Kita melalui apa kita bisa menyenangkan Tuhan? Bertobat, ya. Terjadi pemulihan dalam hidup kita, lalu berjaga-jaga selalu. 3 hal ini yang akan kita terus bahas di dalam bulan Maret khususnya sampai April mungkin, ya. Nah, kita baca ayat pertama yaitu Yeremia 9 ayat 23 24. Yeremia 9 ayat 23. Bersama-sama kita baca untuk 2 ayat pertama ini, 1 2 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Stop sini dulu, jangan diambil. Ya, jadi kita ini diharapkan jangan bermegah, jangan bangga, jangan sombong dengan apa yang kita punya. Katakan amin. Apa yang kita punya? Kekayaan, jabatan, kesehatan, kemampuan, kepintaran, pelajaran yang luar biasa kita dapatkan di awal tahun ini dengan orang-orang Amerika yang sombong dan songong, saudara. Ya, yang dia sebut negaranya superpower. Apa yang dia bisa lakukan dengan LA yang terbakar itu? Adakah sesuatu yang manusia bisa lakukan untuk menyelamatkan? Tidak ada. Nol. Oleh karena itu Tuhan bilang 24-nya tadi. Baiklah bermegah karena hal-hal berikut ini. Yaitu memahami bahwa mengenal aku hanya besar. Yaitu Allah kita. Ya. Mengenal Allah bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu yang kusukai, hanya besar. Yaitu siapa yang menyukai itu? Allah. Menyukai apa? Kalau saudara memahami bahwa Allah punya kasih setia kepada kita. Ya, kita sungguh-sungguh melakukannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi sore hari ini mari kita cek kembali apakah kita sudah sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan atau tidak. Adakah masih rasa hati kita yang bangga dengan segala yang kita mampu lakukan atau yang kita punyai. Nah, biarlah semuanya ini mengingatkan kita kembali. Manusia itu nol, saudara. Ya, seperti rumput katanya. Sebentar aja matahari terbit kering. Nah, kalau Tuhan tiup sedikit bablas semua, saudara. Ya, maka dari itu biarlah kita serius mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu tadi 3 hal yang kita akan bahas di sini. Menyenangkan Tuhan kalau kita 1 bertobat. Nah, saya nggak punya dosa, tidak punya dosa yang besar, katakan, ya, tidak punya kesalahan yang seperti orang-orang yang dipenjara, membunuh orang atau korupsi besar. Tetapi ingat yang tadi, apakah kita pernah menyombongkan diri kita? Apakah kita pernah nggak pakai gereja, nggak pakai Tuhan, aku juga bisa? Banyak orang-orang pintar terutama saudara, yang selalu mengatakan kalau aku nggak kerja, aku udah punya uang. Ya kan? Semua kesuksesan itu juga karena aku bisa melakukannya. Lupa bahwa dia bisa itu karena siapa? Ya, otak kita yang sebakpao itu digoyang sedikit aja, 1 mili, tidak usah 1 mili, udah miring-miring sudah, udah nggak bisa kerja lagi, nggak bisa jalan lagi dan sebagainya. Ya. Jangan pernah kita merasa bisa sesuatu. Kembali hari ini, manusia itu nol di hadapan Tuhan, tetapi semua karena anugerah Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, yang pertama ini bertobat saudara, supaya kita ini
menjadi orang-orang yang bisa bertumbuh di dalam Tuhan, mengeluarkan buah. Ya. Yang 4 jenis tanah yang saya pernah bahas di sini, masih ingat? Yaitu yang pertama, benih itu jatuh di apa? Pinggir jalan, ya, sehingga tidak ada tanahnya, tidak bisa bertumbuh sama sekali. Diterbangkan angin atau dipatok burung menurut Alkitab. Ya, itu orang-orang yang dikasih tahu tidak pernah mau dengar. Udahlah, udahlah. Ya, itu buat orang-orang tua, itu buat orang-orang yang pengangguran, ikut terus berpelayanan dan sebagainya. Suka itu melecehkan Tuhan. Ini bahaya sekali, saudara. Saya kasih tahu anak-anak muda terutama, ya, dengarkan engkau. Jangan sibuk sendiri di situ. Saya terganggu kalau ada orang bicara sendiri sedang saya bicara. Mohon maaf. Dengarkan ini firman Tuhan. Jangan melecehkan Tuhan. Engkau hadir beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Karena ini firman bukan dari saya. Ya, Pak Niko juga dapat itu dari Tuhan. Dari keintiman dengan Tuhan. Kalau kita melecehkannya, tanggung jawab sendiri. Ya, kita malah nggak ada rugi apa-apa. Serius sama Tuhan hari-hari ini. Kita jauh-jauh datang beribadah. Jangan main handphone di situ. Karena sekarang lihat Alkitab juga dari handphone. Ya, tapi ternyata yang dibuka yang enggak. Ada enggak di sini? Ada. Itu aja. Ya. Nah, inilah termasuk ini kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, Saudara. Dianggap itu sepele, kecil. Biarlah apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kembali ke situ. Sangat ditekankan di situ. 4 jenis itu ya, tanah ya. Saya ulang sedikit. Yang pertama tadi pinggir jalan, tidak ada hasil sama sekali, 0. Yang kedua adalah apa? Tanah yang sore sudah belum ya? Udah saya sampaikan ya, sudah ya sore ya. Baru minggu lalu kalau nggak salah. Atau 2 minggu lalu. Tanah yang tipis dan ada batunya. Bisa tumbuh. Tapi karena banyak batu di situ, tumbuhnya sedikit. Lalu sebentar hilang, saudara. Ya, kena angin besar, kena matahari, panas matahari, hilang, mati. Benih-benih yang sudah tumbuh, oke, mau ikut, tapi sebentar saja. Kemudian nggak betah, ya, karena tidak masuk ke dalam, tidak berakar, tidak ada tanahnya yang cukup banyak. Yang ketiga adalah tanah campur dengan semak, tumbuh bersama-sama. Tanahnya cukup subur, gembur, tumbuh, tapi semak lebih dulu menghimpit. Sehingga akhirnya mati juga. Ini orang-orang yang kita sudah bertumbuh, sudah ikut sudah ikut pelayanan, tetapi dihimpit sana sini. Ya, dikatakan, kok jangan sok suci lah, apalagi anak-anak muda, nikmati, kapan lagi? Hidup di dunia cuma sekali. Emang sekali, makanya itu harus itu menjadi materi, menjadi bahan untuk kita nantinya hidup yang kekal itu. Kekal surga atau kekal neraka, tidak ada tengah-tengah. Ya. Yang keempat itu baru adalah tanah yang gembur, tanah yang subur, yang benih itu, firman itu bisa tumbuh dengan baik, menjadi besar, mengeluarkan cabang, ranting, mengeluarkan daun-daun dan mengeluarkan buah. Dan buah itu harus buah yang manis, yang bisa dimakan manusia. Kalau ada buah tapi mengkel, asam sekali, tidak ada gunanya juga. Amin. Ya, jenis yang keempat inilah yang kita harus kejar supaya hati kita menjadi tanah yang empuk. Ketika firman ditaburkan itu tangkap, terus pelajari terus, hidupi itu dalam hidupmu supaya tumbuh, cepat tumbuh, sehingga dia keluarkan buah akhirnya. Daunnya menjadi naungan bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang kepanasan dalam tanda petik, artinya masalah-masalah banyak. Dia bisa bernaung di bawah daun-daunmu yang hijau dan rindang. Buahnya bisa dimakan, menjadi makanan yang mengenyangkan, yang manis, yang enak. Itu namanya penuaian. Jadi kita harus bertumbuh dulu.
Kita harus mengeluarkan buah dulu, menyenangkan Tuhan, sehingga akhirnya buah-buah itu akan dinikmati orang lain. Di dalam bahasa kerennya adalah penuaian jiwa-jiwa. Katakan amin. Jadi kalau hati kita itu pulih, hati kita sudah bertobat, bersih, ya, tanah kita sudah subur, hati itu akan ada damai sejahtera di dalamnya. Damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita membuat kita makan dan tidur enak, nyaman. Kalau saudara makan yang enak-enak tapi rasanya tidak enak, nah itu bahaya. Tapi sebaliknya kalau makan nasi putih, sambal dan tempe rasanya enak terus, itu ada sukacita Allah. Amin. Tidak perlu jenis makanannya apa, tapi hatimu bergembira, hatimu damai. Tidak ada dosa, tidak ada dengki, tidak ada marah, tidak ada kecewa. Makan apa aja enak, saudara. Tempe rasa steak, ya kan? Steak rasanya kayak apa? Saya juga nggak pernah makan. Tapi kita bertumbuh sehat, menjadi berkat, ya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Itu hasil daripada hidup hati yang bersih di hadapan Tuhan. Lalu berbalik kepada Tuhan dan rela mudah untuk memaafkan, mengampuni orang lain. Mungkin saudara bilang, saya nggak pernah dosa membunuh orang. Bunuh kucing, jangankan kucing, tikus saja takut. Ya. Tapi kalau engkau membenci teman, saudara, ya, apalagi orang tuanya, ini sangat berbahaya. Membenci itu Alkitab mengatakan sama dengan membunuh, saudara. Tingkatannya tuh sama, hati-hati. Jangan kita santai-santai, wah aku orang baik, aku baik-baik saja. Tapi ternyata dalam hatinya tidak bisa mengampuni. Bahaya sekali. Itu batu-batu yang masih ada di dalamnya tadi. Firman pasti tidak bisa bertumbuh, pasti. Ya. Nah kalau saudara hatinya bersih, tidur baik, makan baik, engkau akan bekerja dengan baik. Ya, tidur tidak di atas jam 11, saudara. Ini yang saya selalu pelajari dari ahli-ahli, bahwa kita itu di firman Tuhan itu gak sembarangan. Mengatakan bahwa Tuhan memberkati engkau pada waktu tidur. Tapi jangan dibalik-balik, tidur aja terus, nanti Tuhan berkati. Apa bilang? Ora et labora. Bekerja dan berdoa dulu ya. Berdoa dan bekerja. Sehingga bekerjanya ini diberkati Tuhan. Nah kalau saudara bekerja loyo badannya, lemes karena malam tidurnya jam 2 atau jam 3. Pagi-pagi sudah harus berjuang untuk pergi ke kantor, ke pabrik. Jam 6 sudah harus berangkat. Apakah tubuh kita bisa fit? Di sana di tempat pekerjaan loyo, ngantuk, ngitung-ngitung salah. Bisa naik jabatan enggak? Enggak perlu engkau pinter. Tidak perlu S3, S-teller dan sebagainya. Tetapi hikmat daripada Tuhan, walaupun kau lulusan SD, SMP, bisa naik jenjang terus sampai ke manajer, sampai ke direktur. Bisa enggak? Ada yang pernah lihat? Karena saya banyak menyaksikan orang-orang seperti itu. Setia, tidurnya baik. Ya, pada waktu tidur Tuhan bilang, aku memberkati engkau itu bagaimana? Jadi jam 11 sampai jam 4 pagi itulah masa di mana sel-sel tubuh kita itu diperbarui. Nah ini, oh ya, bisa. Ini hampir rusak. Enggak rusak, ini baru loh, saudara. Baru 2 bulan mungkin. Baterainya yang hampir rusak. Ya, enggak apa-apa, terus saja. Jadi apa tadi? Sel-sel tubuh kita itu diperbarui di waktu kita tidur. Jam 11 sampai jam 4 pagi kira-kira. Nah kalau engkau miss itu, tidurnya sudah lewat dari jam 3, nanti bangunnya 12 siang, walaupun jumlah tidurnya cukup, tidak memperbarui sel-sel. Kita kelewatan pembaruan itu. Sehingga tubuh jadi
makin hari makin rusak. Nanti timbul sana penyakit, sini penyakit. Tapi kalau engkau sehat, sel yang rusak diperbarui, engkau bangun dengan mengucap syukur, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan fresh, dengan sehat, pekerjaan hasilnya baik, dan bos suka, akhirnya engkau akan amin, saudara. Nah ini kalau nggak diganti nih, seperti ini, ya itu baterai aja perlu diganti, saudara. Makanya sel-sel tubuhmu perlu diganti. Katakan amin. Aminnya malu-malu atau kurang yakin? Bahwa sel tubuh kita perlu diperbaiki setiap hari. Katakan amin. Nah melalui tidur yang baik, makan yang baik, engkau akan menjadi sehat. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau engkau sakit nggak bisa gembira. Amin lagi? Amin, ya. Jangan asal amin doang ya. Kalau amin dari hatimu, engkau akan dapat itu. Nah, itulah hati yang bersih, hati yang subur, hati yang gembira, hati yang mengampuni. Engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan hati Tuhan dan semuanya baik. Tapi jangan lupa poin yang ketiga, engkau terus berjaga-jaga. Ketika diberkati Tuhan, semuanya baik. Wajahnya itu ya, orang-orang kalau diberkati Tuhan, itu tidak perlu pakai apa tuh yang glowing-glowing itu saudara. Sudah glowing yang asli. Glowing yang asli itu dari Roh Kudus. Kemuliaan Tuhan turun atasmu, katakan amin. Itu yakin nih, beda. Gak pakai apa-apa saudara. Gak usah skincare yang mahal-mahal, gak usah. Bedak baby. Amin. Enggak bermasalah, tidak berbahaya. Begitu loh. Pancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu dan orang akan tertarik. Ada masalah atau tidak ada masalah, tetap glowing. Tetap bersinar terang. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena tidak ada batu-batu dalam hati kita. Tidak ada semak-semak duri dalam hidup kita. Sudah beres semua. Ini yang penting saudara. Ya. Nah untuk itu kita kadang-kali tidak gampang-gampang ya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas itu pesan dari Natal. Tema Natal kita. Kita lihat ayatnya lagi supaya ingat kembali. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya perkara-perkara rohani. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang kita capai. Dimuliakan Tuhan bersama-sama Dia pada akhirnya. Kemuliaan Allah turun atas kita. Dan sekarang ini kita bisa menikmati kemuliaan Allah itu. Bukan itu sempurna, itu nanti sempurna. Kemuliaan yang sempurna. Tapi sekarang itu ketika engkau hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus, hatimu terpancar. Sinar kemuliaan Allah, banyak orang terkagum-kagum melihatmu. Lalu mau ikut, ada apa dengan kamu? Bagi-bagi dong, tipsnya apa? Tipsnya tidak ada lain, tadi pagi lagu terakhir itu, bila kita mencari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Jadi damai itu hanya ada di dalam Yesus, tidak bisa didapat di tempat lain. Di dugem, di diskotik, dimanapun yang ada malah terbakar habis. Itu yang diglodok. Ya, ada toh yang pamit istrinya kerja di luar kota, ternyata mati di situ terbakar. Saudara. Nah itu kemana sekarang? Kalau udah sampai terjadi seperti itu mau kemana ini nyawa? Ke surga. Walaupun KTP-nya Kristen. Mungkin KTP-nya yang naik ke surga. Hah? Orangnya enggak. Ya ada di dugem gimana?
bohong lagi sama istri. Itu menyenangkan Tuhan enggak kira-kira? Ya, saudara sekarang ketika kita mau melangkah sesuatu, pikir dulu menyenangkan Tuhan enggak ini yang kita akan lakukan. Banyak sekali perangkap-perangkap atau tantangan-tantangan untuk diajak kita pergi. Tidak menyenangkan Tuhan. Sekali-kalilah, malam minggu sekali aja. Kita happy-happy, anak muda terutama. Happy-happynya yang baik-baik sih gak apa-apa. Jam 10 pulang, jam 11 tidur. Masih oke. Tapi kalau happy-happynya sampai pagi, ngapain aja itu? Ya, walaupun tidak berjudi, tidak mabuk, tapi tetap itu tidak menyenangkan Tuhan. Sebab engkau menikmati malam minggumu dengan hura-hura. Hanya menyenangkan daging hatimu sendiri. Tuhan tidak suka. Dan plus sel-sel tidak terbentuk baru. Simpel aja. Gitu, ya. Jadi ilmu di dalam dunia kedokteran juga kita harus pelajari. Saudara. Nah itulah makanya kita cari perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi ini. Di bumi tetap masih. Karena kita masih nginjak di bumi. Masih makan nasi atau roti. Tapi lebih sehat makan singkong. Ada yang makan singkong? Gak doyan ya? Anak muda doyan singkong gak? Enggak. Nah. Tapi kalau keripik singkong seneng ya. Tapi itu minyaknya terlalu banyak ya. Singkong direbus tok, jangan dikasih keju. Saya kadang heran kan di restoran. Singkong dipermodern. Masak pakai susu, kasih keju lagi. Nah itu gak jadi sehat. Betul gak sih? Ya Pak Teddy ya? Doyan. Singkong apa katanya Thailand atau apa itu. Dikasih keju, kasih coklat yang banyak sekali. Gak jadi sehat saudara. Percayalah padaku. Karena saya sangat menyukai singkong begitu saja pakai garam aja. Amin. Promosi singkong, saya nggak dapat apa-apa dari singkong. Tapi itu benar, yakin engkau akan sehat. Ubi singkong. Karena itu yang Tuhan yang suruh, ubi-ubian, kacang-kacangan itu adalah makanan kita. Ya, untuk binatang-binatang daging boleh makan, tapi itu yang berkuku belah, saudara. Yang berkaki 4 itu yang berkuku belah yang layak untuk kita makan. Baca di Imamat. Sekarang lagi di Imamat kan hebatnya. Ya entah udah sampai di bagian makanan atau belum. Lalu ikan pun tidak semuanya menyehatkan. Ikan yang bagus yang boleh dikonsumsi adalah yang bersisik. Seperti apa contohnya? Buaya bersisik ya. Tapi itu bukan ikan masalahnya. Apalagi yang bersisik, ikan mas, bandeng, ya, gurame. Nah itu dan saya itu gurame. Tapi kalau cumi bersisik enggak? Enggak, licin, saudara. Nah makanya cumi itu kurang bagus. Enak katanya ya, saya sih enggak doyan. Tapi hati-hati, jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Udang, licin. Apalagi atasnya ada itemnya itu, ya. Itu kotorannya dia itu buang itemnya. Pokoknya semua tidak boleh banyak-banyak, ya. Kalau nyoba aja sedikit. Tapi yang menyehatkan boleh. Baik, itu supaya ada rem sedikit. Ketika kamu mau makan, pikirin ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Supaya jangan ketika sudah jatuh sakit bilang kenapa aku jadi sakit begini, masih muda, udah stroke, masih banyak sekarang. Ya karena stroke itu adalah karena penyumbatan. Penyumbatan itu karena tidak lancar darahnya. Karena makanannya tidak oke, tidurnya tidak oke, pikirannya tidak oke. Semua darah terganggu. Tapi ketika hatimu bergembira, sukacita, adrenalin terus berjalan dengan baik. Itu darahnya lancar, sehat semuanya dan sukacita Allah masuk dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah. Ya, banyak tantangan tetapi kita
harus ada di dalam satu wadah yang tidak gampang tergoncangkan, yang namanya adalah kerajaan Allah. Ya, kita lihat Ibrani 12 27 sampai 29. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan i-nya kecil, itu ia itu siapa? Yaitu perubahan itu tadi, ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan itu seizin Tuhan supaya kita melihat mana nih yang tidak tergoncang. Ketika ada masalah, ketika ada badai, ada problem, bagaimana kehidupan kita responnya? Apakah maki-maki? Apakah lari dari Tuhan? Atau mengatakan, oke Tuhan, bersamamu aku bisa melakukan ini. Nah itu terus ya dijadikan supaya tinggal. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jangan melecehkan Tuhan. Kalau kau nggak mau ibadah, it's up to you lah, terserah. Tapi jangan melecehkan ibadah, jangan melecehkan, menghina gereja. Siapa itu kemarin yang di Amerika ya, yang bilang artis-artis itu loh, Yesus apa? Christ, no tingkatannya, betul kan? Yang menjelang kejadian di Amerika itu disuruh beri ranking. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, orang tua masih dianggap, tapi Tuhan nomor 0. Tuh, sangat menghina Tuhan. Ya nikmatilah sekarang hidupmu. Ya karena ini api yang menghanguskan. Sabit yang saya sampaikan kemarin, Wahyu 14 itu. 2 macam sabit. Ya, sabit untuk menuai yang baik atau sabit untuk membinasakan yang tidak baik. Hati. Sudah sangat ada di seputar kita. Nah, apakah kerajaan Allah itu? Definisinya itu yang kayak apa? Apakah itu surga nanti kalau kita mati? Bukan saudara. Roma 14, 17 sampai 19. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Sekali lagi katakan yuk, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi yuk yang keras, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan oleh yang lain. Ya, kebenaran bukan oleh dunia ini. Kalau dunia ini kebenarannya itu kalau kamu disakiti, kamu sakiti balik. Gigi ganti gigi kan, gitu. Utang darah bayar, bunuh-bunuhan. Itu kebenaran dunia. Tapi kebenaran dalam firman Tuhan mengatakan kasihi musuhmu. Nah ini tingkat yang paling tinggi saudara. Mampu gak kita? Ada yang punya musuh di sini? Ada yang punya musuh gak? Semua gak punya musuh ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Anak-anak muda aman-aman? Aman ya, makanya senyum terus ketawa-ketawa, dengar firman juga ketawa-ketawa terus ya. Ada sukacita damai sejahtera, tapi oleh Roh Kudus apa enggak amin. Ya, karena kalau ngumpul mesti seneng ya, mesti sukacita. Bahas firman Tuhan kalau ngumpul, bahas kesaksian, bahas pengalaman dengan Tuhan, sehingga yang lain akan tertarik kepada masa mudamu. Ya, kebenaran pasti kalau kita hidup dalam kebenaran kita akan damai sejahtera dan akan sukacita. Tapi sukacita itu yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan seperti sukacita di dugem, sukacita dengan apa? Fly itu minum apa tuh? Oplosan yang ada tuh mati. Minum-minum apa itu? Sementara kan? Habis itu kembali lagi katanya itu menikmati surga sementara. Surga yang mana? Sebelah mana surganya? Ya, habis duit.
Badan rusak karena obat-obatan itu. Karena tidur juga tidak menentu. Binasa akhirnya. Tapi yang oleh Roh Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Roh Kudus yang memberikan kita sukacita karena kita hidup dalam kebenaran, berkarakter Kristus, mengeluarkan buah tadi itu yang manis buahnya. Bukan asal cuman buah-buah doang, melayani, oh ya melayani itu cukup berbuah. Tapi buahnya tuh belum tentu itu manis. Kalau engkau melayani tetapi engkau tetap selingkuh, engkau melayani engkau tetap korupsi, engkau melayani engkau tetap berantem di kantor, di sekolah, di mana. Tidak ada gunanya. Itu buah yang mengkel, bahkan beracun. Orang akan menjauhi, menjadi cemoohan. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Nah, terus saja kita akan menabur apapun yang akan terjadi. Karena itu perintah Tuhan. Engkau menjadi penabur-penabur. Kita menuai sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan kita tuai. Karena tadi yang akan kita tuai dengan sempurna hanya 1/4 dari 4 macam tanah. 25% doang. Itu yang sempurna kita tuai. Karena urusan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Ya, urusan berbuah itu Tuhan, bukan kita. Bukan kita yang sukses, tapi kita cuma bagiannya nabur. Kalau enggak mau disingkirkan di pinggir jalan tadi, ya udah, biarin aja. Ya, nggak usah pusingin. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pesan kemarin juga declare and display. Sudah saya sampaikan juga, declare artinya kita menyatakan, mengucapkan melalui mulut kita. Menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya. Ceritakan pada siapa saja. Tidak ada yang lain di dunia ini keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dan damai sejahtera hanya Yesus Kristus yang punya. Karena dia itu namanya Shalom. Damai sejahtera ada di kita. Ya, hanya Yesus. Declare itu menyatakan melalui mulut kita. Nah, lalu displaynya adalah melalui perbuatan kita. Display, ya, memamerkan apa yang engkau pamerkan dalam hidupmu. Itu merupakan satu gambaran dari apa yang ada di dalam hidup ini. Tadi sudah sampaikan kalau engkau disakiti, apa responsmu? Itulah display hidup kita. Itulah apa yang kita tunjukkan kepada dunia ini. Ketika kita dicurangi, ketika kita difitnah, ketika kita dibenci, disingkirkan, ya, dibully, gara-gara kita menjadi anak Tuhan, apa respons kita? Tetap baik, tetap bawain cemilan, tetap pulang bareng, ya, tetap senyum. Nah, itu artinya kita memamerkan kuasa Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Karakter Kristus. Tidak gampang, tapi kita bisa terus belajar. Memampukan kita untuk melakukan itu hanya Roh Kudus yang bisa. Ya, kekuatan orang tidak bisa. Saudara? Nah, hari-hari ini kita banyak mendengar tentang oplosan. Semalam saya juga dengar seorang hamba Tuhan ambil kata oplosan ini, lalu dia pesankan, jangan jadi Kristen oplosan. Apa artinya? Oplosan apa ya? Tahu ya? Anak muda pasti tahu ya. Pernah ngoplos enggak? Biasanya oplosan buat orang mati itu apa tuh, minuman-minuman keras dicampur pakai apa? Spiritus. Obatnya beli di Pak Teddy. Enggak ya? Itu dicampur, saudara. Jadi artinya hidup kekristenan kita, iman kita jangan dioplos, jangan dicampur dengan kepercayaan-kepercayaan apapun yang lain. Harus murni, 100% Yesus adalah Yesus. Jangan campur-campur. 90%, 99 pun tidak bisa. Ya, kalau mau Yesus ya udah Yesus saja. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Dan dia adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi kita hari-hari ini harus pamerkan, display bahwa aku cinta Yesus. Itu dengan segala keberadaannya, cinta Yesus tidak hanya berkat,
Tidak hanya mau mujizat, tetapi salib. Salib kita, bukan salib Yesus. Kalau ya salib Yesus kita nggak mampu. Siapa yang mampu? Tetapi ikut ambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Firman Tuhan katakan di Galatia atau di Filipi itu. Ikut ambil bagian di dalam penderitaan Yesus, artinya kita tuh ada salib, saudara. Ada bagian-bagian dalam hidup kita tuh yang gak enak. Tapi kita harus tetap terus pertahankan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Mendisplay, tetap mendeklar bahwa Yesus tetap juru selamat satu-satunya. Amin. Nah, yang mantep aminnya gitu loh. Ya. Kayaknya ragu gitu. Jadi orang muda, ini kan muda semua dong. Memang saya paling muda di sini. Makanya kalau enggak bersemangat tuh jadi orang tua loh nanti. Ya. Harus semangat, tetap nyalakan apimu. Ya, berjaga-jaga itu artinya terus api kita menyala, api Roh Kudus. Ya, apapun yang terjadi menindih kita tidak mempengaruhi hidup kita. Terus menyala, nyatakan bahwa Yesus Tuhan. Bahwa Yesus satu-satunya. Maupun kita lagi bangkrut, lagi sakit, lagi sedih. No comment, tetap Yesus. Itu baru kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Allah. Menyenangkan hati Tuhan terus sampai dia datang kembali. Dan Tuhan yang menilai kita. Gak peduli engkau menghasilkan berapa jiwa, tetapi Tuhan anggap semuanya sama di hadapan dia. Karena kita tetap mempertahankan iman kita bagi kemuliaan orang banyak. Bagi kemuliaan Tuhan, maaf. Untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan oplosan sekali lagi, ya, jangan campur imanmu dengan kepercayaan tradisional, orang pintar, dukun apalagi, hitung-hitungan hari tanggal. Kalau mau menikah harus tanggalnya apa, harinya apa. Mau berjodoh harus dari marga apa, itu semua salah di hadapan Tuhan. Bertobat hari ini, ya, karena Tuhan tidak membedakan siapapun, katakan amin. Loh, semua ciptaan Tuhan yang sama kok dibeda-bedain. Yang ini gak boleh berjodoh sama ini, siapa bilang? Yang selama Alkitab tidak mengatakan itu tidak benar. Tuhan memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk terima sakramen perjamuan kudus. Jangan biasa-biasa saja, tetapi harus ada sesuatu yang terjadi melalui simbol tubuh dan darah Yesus malam hari ini. Apakah semua sudah terima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangannya supaya bisa dilayani. Sudah semuanya? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri dan kita katakan menyenangkanmu dalam lagu kita ini. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara cek dulu hati kita masing-masing di hadapan Tuhan.
sebelum kita makan dan minum simbol tubuh dan darah Yesus. Silakan Roh Kudus untuk menjamah hati kita malam ini. Mari kita bertobat dari hal-hal yang tidak Tuhan senang. Jadi Kristen yang murni 100%. Menyenangkan Tuhan. Memikirkan perkara-perkara yang di atas lebih daripada yang di bawah ini. Jangan oplosan. Terima kasih Tuhan. Engkau turunkan kuasa-Mu, jamahan-Mu malam hari ini. Agar hati kami, andaikan masih ada batu maupun semak, kami menyilahkan Roh Kudus mencabutnya di dalam nama Yesus Kristus. Agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kami boleh mendapatkan kuasa-Mu bekerja dengan bebas. Mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari buka dan angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan dengan kata-katamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan.
Dan biarlah kami semua menghargai salib Kristus. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Dengan dosa-dosa kita, dengan kenakalan-kenakalan kita. Minta ampun sama Tuhan hari ini juga. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok atau malam ini. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami kembali. Sehingga darah-Mu mengalir atas darah kami. Membuat kami semua disehatkan, ditebus, dibersihkan dari segala dosa, dari segala masa lalu kita, dari segala pikiran-pikiran yang menghantui. Ditolak semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan malam hari ini pengurapan yang baru turun atas saudara semua. Engkau adalah manusia baru hari ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, ku bersyukur Tuhan sekali lagi hari ini. Ku Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah, untuk favor yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih setianya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Oleh karena itu tidak cukup untuk terima kasih, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Mari kita pulang dengan bersyukur kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dan terus ke depan makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya hari ini sampai Dia datang kembali, tetap setia kepadanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu dulu sejenak.